Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat memulai pembelajaran mengenai manajemen sumber daya manusia pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Ninda Meliani Lubis, Alia Al-Farisa, Ima Sania Nuriski, dan juga Sabri Tudar Sihoto. Di sini kami akan membawakan materi mengenai penilaian kinerja. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas mengenai penilaian kinerja. Nah, jadi apa sih itu penilaian kinerja? Jadi, penilaian kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja seorang karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, jadi tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa efektif seorang karyawan dalam melakukan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi penilaian kinerja ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada penilaian kinerja tradisional, di mana penilaian kinerja ini dilakukan langsung oleh atasan. Nah, yang kedua itu ada penilaian kinerja 360 derajat. Penilaian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, atau bahkan klien. Yang ketiga ada penilaian diri. Jadi di sini karyawan diminta untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan disiapkan oleh perusahaan maupun organisasi. Yang keempat adalah penilaian kinerja teman sejawat atau rekan kerja yang berada pada tingkat yang sama melakukan penilaian kinerja satu sama lain. Seringkali digunakan untuk proyek tim atau kerja kolaboratif. Yang kelima ada manajemen by objective. Nah, di sini penilaian itu berdasarkan pencapaian tujuan atau target yang spesifik, di mana karyawan diminta dan dinilai berdasarkan keberhasilan mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir itu ada behaviorally encouraged rating scales. Nah, ini adalah sistem yang menilai kinerja karyawan dengan menggunakan skala berdasarkan perilaku kerja yang konkret. Nah, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia Alfarisa. Saya Alia Alparisa akan melanjutkan materi selanjutnya. Kriteria penilaian kinerja. Menurut Schuler dan Jackson tahun 2006 terdapat 3 kriteria dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama, kriteria berdasarkan sifat. Kriteria berdasarkan sifat yaitu memutuskan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Jenis kriteria ini memutuskan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya. Yang kedua itu ada kinerja berdasarkan perilaku. Kinerja berdasarkan perilaku yaitu terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas, akan tetapi yang penting perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga itu kinerja berdasarkan hasil. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek kritis pekerjaan yang penting seperti kualitas. Secara lebih rinci, kriteria penilaian yaitu 1. Produktivitas. Produktivitas mengukur seberapa banyak hasil kerja yang dicapai dalam waktu tertentu. Yang kedua itu ada kualitas kerja. Kualitas kerja fokus pada kesempurnaan dan ketelitian dalam pekerjaan. Yang ketiga ada komitmen dan dedikasi. Komitmen dan dedikasi mengukur seberapa kuat komitmen karyawan terhadap organisasi dan pekerjaannya. Yang keempat itu ada inisiatif. Inisiatif menilai kemampuan karyawan dalam mengambil tindakan proaktif tanpa menunggu instruksi. Yang kelima itu ada kepatuhan terhadap aturan. Kepatuhan terhadap aturan evaluasi karyawan dalam mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keenam ada kerja sama tim, menilai kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara efektif.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ima Sania Nuriski akan melanjutkan materi selanjutnya. Kegunaan penilaian kinerja. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia. Penilaian kinerja ini membantu perusahaan mengetahui kelemahan dan kekuatan karyawan serta sistem yang digunakan. Penilaian kinerja ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kedua, pengembangan karyawan. Penilaian kinerja ini memberikan umpan balik yang tepat digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Penilaian kinerja ini juga sebagai sarana perbaikan prestasi dengan menentukan kebutuhan pengembangan yang tepat yang dapat mendukung peningkatan prestasi karyawan. Nah, yang ketiga, promosi dan kenaikan gaji. Informasi dari penilaian kinerja sering digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kenaikan gaji atau promosi. Selanjutnya, yang keempat, identifikasi kebutuhan pelatihan. Penilaian ini membantu mengidentifikasi area di mana karyawan memerlukan pelatihan atau pengembangan lebih lanjut dan membantu penempatan karyawan yang sesuai dengan pencapaian kerjanya. Nah, yang kelima, motivasi karyawan. Penilaian kinerja ini baik dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan memberi mereka penghargaan atas prestasi mereka. Nah, yang keenam dan terakhir, keputusan manajemen. Data penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk reorganisasi, rotasi, dan pemberhentian. Selain itu, dapat mempermudah penentuan penempatan, promosi, perpindahan, dan penurunan pangkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat penilaian kinerja. Menurut Sani dan Mashhuri, ada beberapa penghambat penilaian kinerja. Yang pertama itu bias penilai. Penilai yang memiliki bias atau prasangka dapat memberikan penilaian yang tidak objektif, baik karena faktor pribadi maupun subjektif. Bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya kriteria yang jelas. Jika kriteria penilaian tidak jelas atau ambigu, hasil penilaian kinerja menjadi tidak akurat. Kurangnya kejelasan dalam kriteria evaluasi kinerja dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dan pengukuran yang tidak konsisten kinerja. Yang ketiga, kurangnya pelatih untuk penilai. Penilai yang tidak terlatih mungkin tidak tahu bagaimana memberikan penilaian yang efektif dan objektif. Yang keempat itu komunikasi yang buruk. Jika hasil penilaian tidak disampaikan dengan baik atau umpan balik tidak diberikan secara konstruktif, hal ini dapat merusak hubungan antara penilai dan karyawan. Yang kelima, ketidakmampuan mengukur kinerja yang kompleks. Beberapa pekerjaan sulit diukur dengan menggunakan metode standar sehingga penilaian menjadi tidak memadai. Kadang-kadang penilaian akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerja di atas rata-rata. Yang terakhir yaitu yang keenam, kurangnya kesinambungan. Jika penilaian kinerja dilakukan secara tidak konsisten atau jarang, hasilnya tidak mencerminkan kinerja aktual karyawan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang kata, mohon dimaafkan.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.